Persebaya Surabaya ingin permanenkan Ardi Idrus, Bali United belum buka suara. Walaupun kompetisi Liga 1 2024/25 belum berakhir, namun rumor seputaran transfer pemain untuk musim depan mulai muncul. Terkini soal keberadaan bek kiri Bali United yang dipinjamkan awal musim lalu ke Persebaya Surabaya. Memiliki performa yang cukup apik, Persebaya Surabaya bahkan berencana permanenkan Ardi Idrus. Sejauh ini pemilik sang pemain Bali United belum buka suara perihal status Ardi Idrus musim berikutnya. Keberadaan Ardi Idrus di Persebaya Surabaya memang tidak bisa dipermanenkan begitu saja. Apalagi masa kontrak sang pemain akan segera berakhir, artinya sang pemain harus ditarik pulang ke klub asal yakni Bali United. Persebaya Surabaya nampaknya tak rela kehilangan fullback kiri konsistennya di musim ini, Ardi Idrus. Berstatus pinjaman sampai tanggal 30 Juni tahun 2025 mendatang membuat Ardi Idrus harus segera pulang ke Bali United setelah masa peminjamannya usai. Performa apik Ardi Idrus membuat Persebaya Surabaya berhasrat untuk mempermanenkannya musim depan. Ardi Idrus mampu mengunci satu posisi yang notabene bukan merupakan posisi murninya. Tercatat, Ardi Idrus bukukan 23 pertandingan bersama Persebaya Surabaya di musim ini. Dengan sukses catatkan 17 caps sebagai starter di lini belakang Persebaya Surabaya. Untuk perolehan kartu, Ardi Idrus tercatat bukukan 4 kartu kuning dan 1 kartu merah. Kabar bakal dipermanenkannya Ardi Idrus oleh Persebaya Surabaya diungkap oleh satu di antara akun Instagram seputar sepak bola Indonesia. Hasrat dianggap memiliki kontribusi bagus. Persebaya Surabaya ingin mempermanenkan Ardi Idrus, tulis @serdadu_1945. Tak mudah bagi Persebaya Surabaya untuk mempermanenkan Ardi Idrus. Performa apiknya tentu saja bakal membuat Bali United berpikir dua kali untuk melepasnya ke Persebaya Surabaya secara permanen, terlebih, di sisi kiri pertahanan Persebaya Surabaya hanya menyisakan pemain muda yang didatangkan awal musim ini dari Arema FC, Mikael Tata, mengingat, Ardi Idrus bakal kembali ke Bali United setelah kontrak peminjamannya di Persebaya Surabaya usai akhir musim 2024/25, maka tidak ada pilihan lain Persebaya harus berpikir pemain penggantinya. Agar tidak ketinggalan berita terbaru Persebaya Surabaya, mari support channel ini, dengan cara subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Setelah libur, Persebaya segera kebut persiapan untuk melawan Persija. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, memberikan waktu libur untuk semua pemainnya. Persebaya akan kembali berlatih pada tanggal 3 April mendatang. Mereka akan langsung bersiap untuk melawan Persija Jakarta pada Sabtu, 12/4. Laga pekan ke-28 Liga 1 2024/2025 tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paul Munster menjelaskan, semua pemain dalam kondisi fit sebelum mereka libur. Apalagi, Bajul Ijo sempat melaksanakan game internal untuk kembali meningkatkan level kompetitif pemain. Nantinya, Persebaya segera mematangkan persiapan untuk melawan Persija. Saya melihat kondisi pemain, jadi semuanya akan dapat kesempatan bermain saat itu. Setelah itu, mereka akan mendapat program individu lainnya. Lalu, pada tanggal 3 April mereka akan kembali untuk berlatih, sesi video, dan juga persiapan melawan Persija, kata Paul Munster. Pelatih berpaspor Swedia ini melanjutkan, tim pelatih akan terus memantau pemainnya. Mereka juga mendapatkan program latihan individu untuk mempertahankan kondisi. Tujuannya agar saat kembali latihan bersama mereka tidak butuh lama untuk adaptasi. Porsi latihan individu nanti juga berbeda dan sesuai dengan kebutuhan pemain. Pada fase ini, program individu sangatlah penting dan para pemain melakukan dengan baik. Itu bagus. Setiap pemain mendapat program yang berbeda, tetapi sebagian besar berkaitan dengan kekuatan dan daya tahan. Mereka harus banyak berlari dengan intensitas tinggi, ujarnya. Agar tidak ketinggalan berita terbaru Persebaya Surabaya, mari support channel ini,
dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Masa depan Paul Munster di Persebaya masih tanda tanya. Saat ini Persebaya Surabaya masih fokus memberikan dukungan kepada tim hingga akhir musim. Itu mengapa belum ada kepastian soal masa depan Paul Munster. Dalam perjalanan musim ini, nasib Munster sempat berada di ujung tanduk lantaran performa buruk yang dialami oleh Persebaya. Ketika itu Munster bahkan sudah dapat ultimatum, namun, Paul Munster berhasil lolos dari lubang jarum. Tidak cuma itu, ia pun berhasil membawa Persebaya kembali ke jalur positif. Saat ini Persebaya bercokol di posisi ketiga klasemen Liga 1 dengan 7 laga tersisa. Setelah itu berakhir, belum ketahuan nasib Paul Munster bagaimana. Seperti yang sudah pernah manajemen sampaikan bahwa fokus manajemen adalah men-support tim ini untuk meraih hasil maksimal sampai akhir musim, ujar Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi. Jadi terkait evaluasi apakah itu pemain atau pelatih masih terus berjalan. Termasuk posisi pelatih juga kita akan melihat bagaimana pencapaian maksimal di akhir musim, imbuhnya. Ia menambahkan, pihaknya sejauh ini memang sudah melakukan evaluasi terhadap beberapa pemain yang diproyeksikan untuk jangka panjang, ada pembicaraan dengan pemain-pemain tertentu. Harapannya memang 70-80% pondasi tim ini akan menjadi tulang punggung Persebaya ke depan, sebutnya. Agar tidak ketinggalan berita terbaru Persebaya Surabaya, mari support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih.